Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani dengan NIM 290217008, Prodi Akuntansi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Imam Muhtadin SCMM. Di sini saya akan membahas tentang promosi dan pemasaran. Pengertian pasar, penawaran, dan manajemen pemasaran. Pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang atau jasa. Penawaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Manajemen pemasaran adalah salah satu manajemen yang sangat dibutuhkan untuk semua bisnis. Manfaat dan kegunaan pasar, pemasaran, dan manajemen pemasaran. Manfaat dan kegunaan pasar. 1. Pasar sebagai sarana distribusi. 2. Pasar sebagai sarana pembentuk harga. 3. Pasar sebagai sarana promosi. Manfaat dan penggunaan pemasaran. Barang dapat dikenal oleh calon konsumen, meningkatkan target penjualan, dan menambah keuntungan. Manfaat dan penggunaan manajemen pemasaran. 1. Sebagai analisis pasar. 2. Sebagai segmentasi pasar. Yang ketiga, menetapkan pasar sasaran. Yang keempat, penetapan pasar. Yang kelima, penetapan pemasaran. Pengertian lingkungan pemasaran dan faktor yang mempengaruhinya. Lingkungan pemasaran adalah lingkungan perusahaan yang terdiri dari pelaku dari kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pemasaran. 1. Luas tidaknya pangsa pasar. Sebab perlu diketahui, memasarkan produk dengan pangsa pasar luas jauh lebih mudah dengan pangsanya yang sedikit. Artinya, semakin luas pangsa pasar, peminat semakin banyak, cenderung panjang karena selalu diminati. 2. Teknologi pemanfaatan ini membantu memaksimalkan pemasaran. Misalnya, sangat mengandalkan media online yang membantu memasarkan lebih cepat. Ketiga, harga jual. Harga disesuaikan dengan kompetitor dan kebutuhan konsumen saat itu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pemasaran. Yang keempat, unggulan produk. Menghadirkan produk dan jasa dengan kualitas yang lebih baik, misalnya dari logo, warna, atau yang lainnya yang tidak rumit. Yang kelima, kejujuran. Kejujuran transparansi dari produk dan jasa yang disediakan, hindari mempromosikan secara berlebihan. 6. Optimasi media. Media yang digunakan untuk pemasaran harus kontinu, jangan sekali pakai. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar dan faktor yang mempengaruhinya. Segmentasi pasar adalah strategi perusahaan untuk mengetahui target konsumen yang lebih baik sehingga bisnis yang dijalankan dapat membawa hasil yang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhinya. 1. Variabel geografi. Segmentasi pasar dapat dipengaruhi oleh kondisi geografis pembeli meliputi wilayah, ukuran kota, dan kondisi iklim. Yang kedua, variabel demografi. Kependudukan dari suatu wilayah meliputi umur, siklus hidup, keluarga, pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Yang ketiga itu variabel psikologis. Kejiwaan pembeli mempengaruhi segmentasi konsumen Anda, meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Pengertian marketing mix dan proses terjadinya. Marketing mix adalah sekumpulan variabel dalam pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mengejar target penjualan yang diinginkan. Terjadinya marketing mix. 1. Place, tempat, yaitu bentuk kalau distribusi yang mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan dapat dijual dan dibeli. Yang kedua yaitu produk, yaitu sesuatu yang lebih fungsional dan dapat digunakan oleh pelanggan. 3. Promotion, yaitu strategi yang dipakai pemasaran agar pelanggan kenal terhadap produknya. Selanjutnya yaitu 4. People, orang, yaitu bukan hanya konsumen tapi sumber daya manusia yang terlibat termasuk pekerja hingga tim bisnis. Yang kelima yaitu proses, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan produk yang dihasilkan serta disampaikan kepada konsumen. Yang keenam yaitu price atau harga, yaitu nilai yang akan didapatkan sebagai pengganti produk. Yang ketujuh yaitu physical evidence atau bukti fisik, yaitu semua perangkat yang digunakan sebagai bentuk bisnis. Contoh produk misalnya mie Indomie, target pasar sangat luas, harganya murah, promosinya sangat kuat, produknya baik. Selanjutnya itu konsep promosi dan pemasaran. 1. Iklan atau advertising adalah segala bentuk komunikasi non-personal mengenai suatu organisasi, produk, barang, jasa yang dibayar oleh suatu sponsor yang diketahui. Contohnya pemasangan spanduk, pemasangan billboard di jalan yang strategis. Yang kedua itu promosi atau promosional adalah kegiatan perusahaan dalam menjajakan suatu produk sedemikian rupa agar konsumen mudah untuk melihat, contohnya pemberian harga diskon. Ketiga itu penjualan personal adalah persentase pribadi oleh lembaga perusahaan dengan tujuan melakukan penjualan, contohnya berinteraksi langsung dengan konsumen. Selanjutnya yaitu
Pemasaran langsung yaitu hubungan langsung dengan konsumen individu yang ditargetkan secara seksama untuk meraih respon yang langgeng. Yang keenam yaitu media interaktif, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan secara cepat melalui media online. Contohnya Instagram, FB, Shopee. Konsep AIDA. AIDA adalah rumus yang bisa Anda jadikan pedoman saat mempromosikan produk. Pertama itu attention, memancing perhatian calon konsumen. Yang kedua interest, membahas permasalahan calon konsumen untuk menarik minat pembeli. Ketiga itu desire, menawarkan produk. Yang keempat itu action, mengajak melakukan pembelian. Contoh konsep AIDA, mari kita ulas bersama iklan di samping ini. Pada Eager terdapat kalimat pertama yang menggunakan kalimat attention yang menceritakan tentang manfaat dari produk yang dimiliki, seperti kalimat tas laptop ukuran 15 buat bawaanmu tentang tetap ringkas. Yang kedua, selanjutnya Eager mendengar hal menarik dari produk tersebut yang bisa dibilang masuk pada tahapan interest, misalnya seperti dapatkan tas laptop ukuran 15 dengan diskon terbaik. Yang keempat, adanya diskon membuat orang lebih baik tertarik dengan produk Eager. Yang kelima, lalu untuk membuat calon konsumen supaya pada akhirnya membeli, tim promosi Eager menggunakan rumus Desire. Caranya dengan menjelaskan fitur dari tas tersebut, keunggulan dan siapa pengguna yang cocok. Seperti pada kalimat di atas, didesain dengan fitur yang lengkap, model kekinian, sangat cocok bagi kamu yang masih sekolah atau kuliah. Tepatnya yang luas membuatmu bisa memasukkan barang lain di dalamnya. Itu selanjutnya ketujuh. Sampailah pada tahap action, di mana Eager menawarkan ke pembeli dengan meminta agar mengunjungi websitenya. Seperti pada kalimat kunjungi website kami, ada promo dan cashback. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.